Kita lanjutkan pembahasan tentang gaya Lorentz. Soal nomor 1 dikatakan kawat lurus dengan panjang 50 cm dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Kawat tersebut terletak dalam medan magnet sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Jika arah medan magnetik tegak lurus dengan arah gaya Lorentz, tentukan besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Di sini dikatakan dia arahnya tegak lurus, berarti kalau dia tegak lurus sudutnya sama dengan 90, sin 90 sama dengan 1. Jadi tinggal kita buatkan aja ke rumus untuk gaya Lorentz F sama dengan B dikali dengan arus I dikali dengan L. Jadi kalau ada sudutnya boleh dituliskan dengan sin 90. Sin 90 sama dengan 1, tinggal kita buat B-nya adalah 4 dikali dengan 10 pangkat min 2 dikali arusnya 20 ampere dan panjangnya adalah 50 cm. 50 cm 0,5 dikali dengan sin 91. Yang ini 10 dikali 4, 40. 40 kali 10 pangkat min 2, hasilnya sama dengan 0,4 Newton. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Partikel bermuatan listrik 5 mikrokolom. Jadi kalau kita tulis di sini muatannya sama dengan 5 mikrokolom atau 5 dikali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Bergerak dengan kecepatan V sama dengan 6 dikali dengan 10 pangkat 6 meter per sekon. Melewati medan magnetik homogen sebesar, jadi di sini B sama dengan 4 dikali dengan 10 pangkat min 5 Tesla. Yang ditanya gaya Lorentz dengan arah secara tegak lurus, berarti sudutnya juga sama dengan 90. Oke, bisa kita buat besarnya gaya Lorentz sama dengan B dikali dengan Q dikali dengan V dikali dengan sin alpha atau sin 90. Sudut yang diapit, B-nya adalah 4 dikali dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan muatannya 5 dikali dengan 10 pangkat min 6 dikali dengan 6 dikali 10 pangkat 6 dikali sin 90. Hasilnya sin 90 itu yang ini sama dengan 1, kemudian di sini pangkat 6 min 6 ini habis. Tinggal kita kalikan 6 kali 5, 30 kali 4 sama dengan 120 dikali dengan 10 pangkat min 5 atau sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Perhatikan gambar 3 buah kawat sejajar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jika panjang ketiga kawat sama yaitu 50 cm, tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat ketiga. Jadi kita tinjau di kawat ketiga ini. Kawat pertama dengan kawat ketiga ini adalah, kalau kita lihat berlawanan arah, maka terjadi tolak menolak. Kita sebut di sini adalah gaya antara 1 dan 3. Kemudian kawat kedua dengan kawat ketiga juga arah arusnya berlawanan arah. Arah F-nya juga tolak menolak. Kita sebut ini sebagai gaya 2 dan 3. Gayanya di kawat ketiga ini searah, jadi kita jumlahkan. Bisa kita tulis F3 per satuan panjang per L sama dengan F gaya antara yang ini 13 dan 23. F13 ditambah dengan F23. Kita tinggal teruskan. Mu 0 dikali dengan I1 dikali I3 dibagi dengan 2pi A13 ditambah mu 0 dikali dengan I2 I3 per 2pi A23 yang sama boleh kita keluarkan agar mempermudah perhitungan. Mu 0 dikali I3 ini sama per 2pi dikali dengan, kita masukkan di sini ada I1 per A13 ditambah I2 per A23.
Oke, kita masukkan itu F3 per L. L-nya tadi di sini dikatakan panjangnya 50 cm. 50 cm itu sama dengan 0,5 meter. Oke, kita masukkan F3 per 0,5 sama dengan 4pi dikali dengan 10 pangkat min 7 dikali I3 nya adalah 2 ampere per 2pi dikali dengan, kita masukkan di sini I1 6 per A13. Dari 1 sampai 3 30 cm nih, jaraknya ada 30 cm. 30 cm 0,3 ditambah dengan I2 6 ampere. Jaraknya untuk I2 ini ke sini adalah 20 cm atau 0,2. Oke, kita peroleh, kita geser sedikit ke sini, berarti F3 per 0,5 yang 2pi ini bisa kita coret habis ke sini, sisa 2 sama dengan hasilnya 2 kali 2 adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 6 dibagi 0,3 adalah 20 ditambah 6 dibagi 0,2 sama dengan 30. Hasilnya kalau kita teruskan ini adalah 4 dikali 50 adalah 200 dikali 10 pangkat min 7. Kita kalikan, maka kita peroleh F3 sama dengan 0,5 nya kita kali 0,5 dikali 200 tadi, 200 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 100 kali 10 pangkat min 7 atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 Newton. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.